قل هل يستوي الذي يعلم والذين لا يعلمون وكان لها بماذا يتفكر أولو الألباب ليس أولو الأجسام ولا الألسن ولا أولو الآذان أولو الألباب نص قرآن وبعدنا من ناقش من جد. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyatakan katakanlah apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Mereka ini adalah ulil albab. Mereka ulil albab ini orang-orang yang memang memiliki lisan, memiliki telinga, tapi memaksimalkan semua itu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan hati mereka. Al-'arif nadhara ila musabbib al-asbab fazala 'anhu al-hijab wa dakhala ma'a al-ahbab. والجاهل وقف مع قشرة الأسباب وقنع مع الوقوف من وراء الباب إلى باب المعرفة ويدخل المعرفة. Orang yang mengenal Allah mereka melihat kepada senantiasa melihat kepada musabbibul asbab, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang dengan sebab itu maka terangkatlah segala hijab sehingga mereka bisa terus bersama dengan para kekasih. Tetapi orang-orang yang jahil mereka yang berhenti pada kulit daripada asbab dan merasa cukup berada di belakang pintu. Soalan al-muslim 'arif wala jahil? Ada dua pertanyaan. Maka seorang muslim itu boleh dikategorikan alim ataukah jahil? Alaysa al-musibah الإنسان يستسلم إلى الله وجاهد بمراد الله فيه مصيبة. Apakah seorang muslim itu dia betul-betul pasrah kepada apa daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak sadar dengan apa hikmah di balik semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah musibah yang sangat besar. Ayat Qur'aniyah sharihah, "Wa ma fa'altu ma'akum." Ayat dalam tegas menceritakan pernyataan Sayyidina Khidir, sungguh aku melakukan ini bukan karena kehendakku. Al-'arif mawsufun bil-iqrar fima yabdu lahu min nawazil al-aqdar wal jahil mawsufun bil-inkar bima yadhharu min hadrat al-qahhar. Daiman lafz al-jahil ليش اعتراف ذاتي. Selalunya al-'arif billah melihat hikmah di balik semua hal yang terjadi yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seorang yang jahil selalu mengingkari apapun yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jahil selalu bertanya kenapa. Qala ta'ala wa huwa Allahu fawqa ibadihi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah lah yang menentukan semua hamba-hamba. سؤال أنت تريد الإله أن يكون مريد إله ولا أنت مريد الله؟ فهمونا بقى عشان نفهم. Ada menjadi pertanyaan, apakah kita yang menginginkan Allah sesuai dengan kehendak kita atau kita yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala? بالحقيقة أنك مريد الله أي على مراده وبالواقع العملي لا نحن نريد الله على مراد ربنا. Secara baik daiman lafaz limaza الاعتراض أربع أنساب والشكر ربع دقيقة إن حصل. Secara hakikat italah yang harus sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada kenyataannya kita yang justru sering menginginkan Allah sesuai dengan kehendak kita. Selalu yang kita ungkapkan adalah kenapa. Soal yang membaca Allah ruh fi jasad hal zamannya yang menjadi pertanyaan ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan ruh dalam tubuh kita. Apakah Allah bertanya kepada kita? Apakah Allah minta izin kepada kita? Wa hada qawlu ta'ala wa huwa Allahu fawqa ibadihi. Bukankah ini realisasi daripada firman Allah yang berkuasa di atas hamba-hambanya? Ay la murada ma murade
ولا إرادة مع إرادته ولا قدر مع قدرته. Kalau nifham, yang artinya tidak ada kehendak kecuali kehendak Allah, tidak ada kuasa kecuali kuasa Allah, tidak ada ketentuan kecuali yang ditentukan oleh Allah SWT. كما قلت صباحا وعيد وقت هذا البلد دع التدبير بالأمر له واصنع المعروف مع من صنع. Maka pastikanlah bahwa ketentuan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kita berbuat kepada zat yang menentukan segala yang kita. العارف يتلقى ما يبرز من عناصر القدرة بفرح الأمور أيا كان وبشهود ما يبينه القدرة وتصاريف الأمور والجهل في خصام الحق دائم والعياذ بالله وهو لا يشعر. ولذلك قال أحد المحبين كل شيء ما بدا من الحبيب حبيب كل ما جاء من الحبيب حبيب. فافهم يا متعلم. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala menerima setiap apapun yang tampak dari unsur kudrah ilahiyah dengan penuh rasa gembira, dengan penuh rasa senang hati. Karena ia menyaksikan apa yang ada di tangan kuasa Allah Subhanahu wa taala dan dalam menentukan segala hal yang berlaku. Ada orang yang jahil, mereka selalu menentang, mereka selalu menjadi musuh bagi kebenaran, sedangkan ia tidak merasa. Sehingga sebagian pecinta pernah menyatakan setiap yang tampak dari kekasih adalah sesuatu yang sangat dikasih. Setiap yang datang dari orang yang kita cintai pastilah sesuatu yang tidak kita cintai. أسأل سؤال كم مرة في حياتنا مرارا نفرح بأشياء نظنها خير وإذ هي وبال وشر ومصيبة علينا. Menjadi pertanyaan berapa banyak terjadi dalam kehidupan kita. Kita sangat bergembira dengan suatu perkara yang ternyata perkara yang kita gembira itu justru datang membawa musibah, datang membawa bencana. وكم من أمور نكرهها ونهرب منها ونحسبها شر وهي خير عندنا. Banyak perkara yang sangat tidak menyenangkan hati kita, bahkan kita ingin berusaha lari darinya. Ini ada di balik sebagai semua itu ada kebaikan bagi kita. وبعد ذلك نجلس نبكي كالأطفال. Kemudian kita menangis seperti anak-anak. لذلك قال بعضهم من عامل الناس بالشريعة طالت خصومته معهم. ألا تفهم إن طلاب العلم يعلمان من عامل الناس بالشريعة بالأحكام الظاهرة طالت خصومته معهم ومن عاملهم بالحقيقة عذرهم وراء كل سبب حكمة لا تدريها. Maka sebagian ahli hikmah mengatakan siapa yang berinteraksi dengan manusia dengan pandangan syariat maka akan panjang permusuhannya dengan mereka. Akan tetapi siapa yang berinteraksi dengan manusia bermuamalah dengan mereka secara hakikat maka ia akan mudah memaafkan mereka. Karena di balik setiap kejadian ada hikmah yang tersembunyi. لا تتسرعوا بالحكم عليكم ماذا يقول الشيخ؟ عم يخربط بالشريعة صار الآن لا حول ولا قوة إلا بالله. صبرا قليلا. Maka jangan cepat-cepat kita memvonis seseorang atau memvonis sesuatu. Karena kalau dengan sekedar pandangan syariat maka semua akan salah dalam pandangan mata kita. نقول الواجب أن نعامله في الظاهر بالشريعة إن الظاهر بالشريعة ولكن لا نحكم على نوايا العباد وقلوب الناس لأنها بيد الله ليس بأيدينا. Maka seharusnya kita berinteraksi dengan manusia secara zahir dalam pandangan syariat dengan mengingatkan mereka. Akan tetapi batin dari apa yang mereka lakukan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya Allah yang mengetahui batin dari setiap perbuatan seseorang. الواجب أن يعاملهم في الظاهر بالشريعة فيذكرهم وبالباطن بالحقيقة فيعذرهم أي التمس لأخيك عذرا والله أعلم ما في سره وبطنه. Maka berinteraksilah dengan manusia secara zahir dengan syariat, ingatkan mereka, peringatkan mereka. Tapi secara batin
maka interaksilah dengan mereka dengan hakikat. Dan itulah yang memudahkan kita untuk selalu memaafkan dan memahami mereka. فتحصل من هذا عين الحكمة إن الفاعل واحد وهو الله. قال تعالى فعال لما يريد. هل لك فعل إلا بمراد الله؟ سلبا أو إيجابا. Maka oleh karena itu akan muncul inti daripada hikmah, bahwa semua itu hakikatnya adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perbuatan baik maupun itu perbuatan buruk. Tapi Allah Subhanahu wa taala fa'al lima yurid. Allah Subhanahu wa taala Maha melakukan apapun yang Allah kehendaki. فإذا فاعل السبب هو فاعل المسبب. Maka pada hakikatnya yang melakukan sabab juga adalah yang melakukan musabib. السبب ما صدر منك والمسبب أنت فاعله والله مسببه. Asbab apalah adalah apa yang kita lakukan, sedangkan musabib adalah Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan. Maka pada dua keadaan itu adalah hakikatnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. فما أظهرته القدرة من الأسباب والعلل سمي حكمة، وما أبطنته من الإيجاد والاختراع سمي قدرة، والفاعل واحد لا غيره سبحانه. Maka apa yang ditampakkan oleh kudrah daripada asbab dan ilal yang terjadi di atas muka bumi ini disebut dengan hikmah. Adapun apa yang disembunyikan di dalam apa yang terjadi dari penciptaan itu adalah kudrah. Dan pada dua perkara ini, baik hikmah maupun kudrah, hakikat pelakunya adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. وهذا كله مصور برداء الحكمة الإلهية لتظهر مزية الإيمان بالغيب، لتظهر مزية الإيمان بالغيب، لأن الدنيا دار التكليف لا دار التعريف بخلاف الآخرة. ما الفرق؟ Maka oleh karena itu semua tergambar dengan nilai hikmah agar tampak rahasia atau keutamaan iman kepada perkara yang baik, di mana semua hal yang terjadi atas izin Allah, atas kehendak Allah, atas kuasa Allah. Maka dunia adalah tempat kita melakukan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tempat untuk kita mengetahui segala hal. Beda dengan akhirat. Akhirat adalah tempat di mana kita akan mengetahui segala hal. في الآخر أنا التكاليف شرعية في وضوء وصلاة وحج وعمرة في الآخرة وزكاة أموال. اسألوا Ya akhirat, apakah ada tugas-tugas dan kewajiban? Apakah ada wudu? Apakah ada sholat? Apakah ada haji? أعطوا مثال تقريب عقلنا. الولد لما يولد ذكر أنثى إلى سن البلوغ من هو مكلف بشيء؟ يعني مولود مثل أي واحد، لما يدخل بقى سن التكليف يكلف. من الذي كلف ومن الذي سامح بالتكليف؟ هو لا غيره. Seorang anak yang baru dilahirkan, apakah ada kewajiban ke atasnya? Tidak ada kewajiban ke atas. Sedangkan ketika seorang sudah memasuki usia buluk, maka sudah ada kewajiban ke atasnya. Padahal orang yang dimaksud adalah satu, baik ia yang sebelum mencapai usia balik maupun ia yang sudah mencapai usia balik. Lalu apa perbedaan? المجنون هل يكلف؟ إذا في الدنيا عالم التكليف استثناء، الأولى في الآخرة استثناء مطلق، لا ما في تكليف مطلق. وهذا دليل حكمة الله في خلقه. Maka ketika di dunia orang gila tidak ada taklif, seakan-akan orang gila ini gambaran pengecualian. Yang lain ada beban kewajiban, sedangkan orang gila tidak ada kewajiban.
كلهم أهل القصر نتابع. الباب الرابع في إبطال العدل والتوفيق. الباب الرابع في إبطال العدل والطيرة. إبطال المريض من محل لآخر كما يزعمه الفلاسفة والطبيعيون وهو باطل عند أهل الله وهم أهل التوحيد. قال تعالى: الله خالق كل شيء فلا حركة ولا سكون إلا بأمره تعالى. Masuk kepada pembahasan bab yang keempat, Ibtal al-adwa wal-qiyarah, mengatakan tentang penyakit menular dan juga kesialan. Jadi perpindahan penyakit orang yang sakit dari satu tempat kepada tempat yang lain, bagaimana yang diklaim oleh para ahli filsafat ataupun para ahli naturalisme, mereka menyatakan atau memastikan bahwa penyakit bisa pindah dengan sendirinya dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu orang kepada orang yang lain. Ini adalah pernyataan yang batil menurut ulama tauhid. Allah SWT menyatakan Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, melainkan Allah lah penciptanya. قال تعالى: وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله. Allah SWT juga menyatakan sungguh mereka tidak akan bisa memberikan mabarak kepada orang lain kecuali atas izin Allah SWT. وهو حكمة ومشيئته وقدرته وهو قدرته وقدرته. قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوة ولا طير ولا صمر ولا هام. رواه البخاري. Maka semua adalah ketentuan Allah, semua adalah kehendak Allah, semua adalah takdir dan qada daripada Allah SWT. Bagaimana sabda baginda Nabi SAW, tidak ada penyakit menular dan tidak ada kesialan dan tidak ada juga penyakit kuning dan juga hal-hal yang meresahkan. مفهوم هذا الكلام لا سلبا ولا إيجابا من فعل العبد. الصورة نحن والفاعل حقيقة على الإطلاق قدرة هو الله تعالى. فافهم الله وسلم تسلم. Maka hakikat memastikan bahwa seorang hamba sama sekali tidak memberi kesan atau tidak memberi bekas kepada sesuatu yang terjadi. Negatif, semua hakikatnya صاحبه سبحانه وتعالى. فمن اعتقد أنها تأتي بطبعها فهو كافر، ومن اعتقد أنها تأتي بقدرة الله على وجه الحكمة وسيرة القدرة فهو مؤمن. فانتبه إلى هذا الأمر. Maka siapa yang meyakini bahwa penyakit itu bisa menular dengan sendirinya, maka sungguh ia telah kafir. Karena sabab adalah juga makhluk seperti kita, sedangkan khalik hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang meyakini bahwa semua penyakit itu menular karena ketentuan dan kuasa Allah Subhanahu wa taala, karena hikmah yang Allah inginkan atau rahasia yang Allah inginkan dia juga sebagai wujud dari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh keyakinan seperti itu adalah keyakinan orang-orang yang beriman kepada Allah. كل ذلك بقدرة الله وقدره، ولكن من حكمة الحكيم أنه قرن الأشياء بأسبابها عندها لا بها، أي عند لا بسبب عند سبب. Maka semua yang terjadi adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala dan ketentuannya, bukan ketentuan daripada penyakit itu sendiri atau sesuatu itu sendiri. Maka dia semua adalah hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala menentukan atau mengkaitkan antara sesuatu dengan sesuatu.
penyakit dengan sebab yang menyebabkan tertularnya penyakit. Ya, maka disitulah letak perbedaan antara orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir. Yaitu ketika seseorang mengkaitkan sesuatu dengan asbab, maka ia sungguh telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seseorang yang mengkaitkan sesuatu dengan musabbibil asbab, maka ia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. وانظر إلى سر الحكمة كم هي عظيمة والقدرة. الله وقد ينزل بعد ذلك مرض حركة بسبب تغطيه لستر قدرته فيجعل الأسباب الثانية لستر قدرة الله في الأمر. Nah, maka pahamilah rahasia hikmah dan kudrah. Betapa terkadang penyakit itu turun atau datang untuk menutupi rahasia daripada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Artinya kadang penyakit datang karena memang ada asbab yang meliputinya, kadang juga penyakit datang tanpa ada asbab yang meliputinya. Wa huna alaina an na'rif anna as-sabab minhu asl min usul Allah mungkin yunzil qudratahu bila sabab. Allah laysa bihayy sabab bal ja'ala asbab wa bighayri asbab حتى نعرف أنه من أسمائه القادر والقدر والقدرة ضد العجز. Untuk bisa memahami sifat Allah Subhanahu wa taala atau nama Allah Al-Qadir, zat yang maha kuasa, bukan zat yang lemah. Disitulah kita harus memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk mengkaitkan sesuatu dengan asbab. Tapi juga Allah berkuasa menentukan sesuatu tanpa asbab. Ada penyakit yang disebabkan karena penularan, ada penyakit yang tidak disebabkan karena penularan. اسمع هذا الحديث والحوار بين الصحابة والرسول. قال وفي الحديث لا عدوة ولا طيرة. قالوا أي الصحابة يا رسول الله ما للإبل تكون كالضباب فإذا نزل بها جمل أجربها كلها. قال صلى الله عليه وسلم هذا سؤال استفهام. قال عليه الصلاة والسلام ومن أجرب الأول؟ من اللي جعل الأول أجرب؟ Di sini ada riwayat dialog Rasulullah SAW dengan para sahabat. Ketika baginda Nabi SAW menyatakan tidak ada penyakit menular dan tidak ada kesialan. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, terkadang ada onta yang sangat bersih, yang sangat sehat. Akan tetapi ketika datang onta yang berpenyakit, maka onta yang sehat itu jadi ikut sakit. Nah, kemudian Nabi SAW menyatakan, kalau begitu siapakah atau onta yang manakah atau siapakah yang menyebabkan onta yang pertama itu terkena penyakit? Karena ketika seseorang mengkaitkan sakitnya onta dengan onta yang sakit, lalu siapa yang memberi penyakit kepada onta yang pertama? Nabi yuhadzir min al-ibl al-jarba. والصحابة بيسألوه طيب إذا هذا وباء من أجرب الأول؟ إلا أجرب الأول أجرب الآخر. فإذا جعل عبرة للحماية وسبب للحماية. Jadi para sahabat seakan-akan bertanya, ya Rasulullah, kalau memang tidak ada penyakit menular, bagaimana onta-onta yang tadinya sehat ketika didatangi oleh onta yang sakit, yang sehat menjadi sakit? Bukankah berarti sakitnya onta-onta yang tadinya sehat itu disebabkan karena penularan? Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada mereka, lalu kalau penyakit itu harus karena menular, siapakah yang menularkan penyakit yang pertama? فالجرب الأول في الإبل نزل ليحذركم وينبهكم وهذا لطف إلهي فيكم كي لا يصيبكم الجرب. فافهم فاعلموا أن كل شيء بقدر الله كما غطى سر إنزاله بالأسباب كما غطى سر رفعه بالتداوي. من أنزل أسباب الأمراض هو الذي جعل سر التداوي أن السر والتداوي منه سبحانه لا من الدواء ذاته. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan penyakit pada hakikatnya sedang menurunkan asbab daripada penyakit. Tapi di waktu yang sama Allah Subhanahu wa taala yang juga kuasa untuk mengangkat penyakit.
dengan asbab berobat. Yang satu Allah Subhanahu wa taala takdirkan sakit, yang satu Allah takdirkan sembuh. Baik yang Allah takdirkan sakit maupun yang Allah takdirkan sembuh, semua dengan asbab, dan asbab itu hakikatnya musabibnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kama fil hadis ma anzalallahu da illa wa anzala lahu dawa. Bagaimana di dalam hadis, tidaklah Allah Subhanahu wa taala turunkan penyakit, melainkan Allah juga turunkan baginya obat dan penawar dari penyakit. لهذا الدواء لا يتنافى مع التوكل على الله. أنا أخذ الدواء والأسباب ولكن أتوكل على صاحب الدواء وهو الله عز وجل. Maka orang yang berobat hakikatnya dia tidak menafikan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang juga menurunkan obat sebagai penyembuh daripada penyakit. Maka kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan penyakit, dan kita bersandar kepada Allah yang mampu untuk mengangkat penyakit. Fad-dawa'u hukmu thamaratil qudrah fala ta'thira lahu al-batta illa bi masyiatillah. Faman i'taqada anna lahu ta'thirun dhati fa huwa musyrik ma'a Allah 'azza wa jalla. Maka Allah Ta'ala wa idza massa al-insan bidurrin da'a da'u rabbahum munibina ilayhi thumma idza adhaqahum minhu rahmatan fariqan minhum bi rabbihim yusyrikun. Maka berobat adalah hukum daripada buah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak memberi kesan sama sekali, ia tidak memberi pengaruh sama sekali. Karena hakikatnya dia hanyalah buah dari kudrah Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang meyakini bahwa berobat memberi kesan secara pribadi atau secara zati, maka ia telah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza massan nasa bidurrin da'aw rabbahum munibina ilaih." Dan jika manusia mengalami kesulitan, maka mereka pun bersegera memohon kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berpasrah diri kepadanya. Tapi ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada mereka, rahmah untuk mereka, tiba-tiba sebahagian mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza nathu musibah fina, ya rab ya rab ya rab. Idza shafayna mun la ana tadawayt wa عملت عملية وسافرت وعملت وقمت وحطيت. عند البلاء نستسلم وعند رحمة الله فينا بالتداوي ننسب الأمر إلينا وهذا عين الشرك الخفي والعياذ بالله. نعم. Ketika seseorang sakit, maka ia menengadahkan tangan kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Tapi ketika ia diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia mengatakan, ini karena aku berobat, ini karena aku meminum obat. Ini adalah inti daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menisbahkan kesembuhan kepada obat atau menisbahkan kesembuhan kepada dokter. Sedangkan ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ia nisbahkan ujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi alaikum soal. Qara'tum an Fir'aun. Illa qal ana rabbukum al-a'la bilisan. طيب نحن بنقول انا ربكم الاعلى بقى فعلنا قد فرعون 100 مره. صح ولا لا؟ ندعي ما شاء الله مسلمين ومؤمنين ومؤمنين بالقضية. قل كل من عند الله. Kita sama tahu pernyataan Fir'aun alaihi laknatullah, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Tapi kadang kita 100 kali lebih Fir'aun dari Fir'aun, yaitu ketika menisbahkan segala sesuatu kepada diri kita. Kita sehat karena kita berobat, kita sehat karena kita berolahraga dan seumpamanya. Padahal ini justru adalah hakikat dari perkataan Fir'aun, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Ad-du'a wa at-tadawi kilahuma sabab. فإذا وقع الفرج والشفاء على يد أحد أو غيره فاعتقد أنه هو الذي نجاه من ذاك فذاك من الله وليس من الطبيب أبدا. Nah, maka berdoa dan berobat keduanya adalah sabab. Maka jika kemudian seseorang mendapatkan kelapangan, kesembuhan di tangan seseorang atau di tangan orang lain, maka
hendaklah ia meyakini bahwa yang menyelamatkan hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kesembuhan yang sesungguhnya berasal dari Allah, bukan dari dokter. وهنا الشرك قسمان شرك اعتقاد أو شرك إسناد إلى الإسلام. نقول أما الشرك اعتقادا أو شرك استناد وهو ميل القلب وركونه إلى تلك الواسطة، اعتمد على الواسطة ونسى صاحب الواسطة. Maka sini ada dua bentuk kesyirikan, yaitu syirik keyakinan dan syirik penyandaran, yaitu kecenderungan hati kepada perantara. Kecenderungan hati kepada perantara yaitu asbab, ini bahagian daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. هذا قدح في توحيد عند أهل الخصوص من أهل الله. لذلك قال عبد السلام بن مشيش لسيدنا الحسن الشاذلي: يا أبا الحسن فإن خيرهم يصيبك في قلبك وشرهم يصيبك في بدنك. Maka ini adalah cacat pada keyakinan, cacat pada tauhid menurut ahli ikhtisas daripada awliyaillah ta'ala. Itulah yang disampaikan oleh Al-Imam Abdul Salam bin Mashis rahimahullah ta'ala kepada murid beliau Al-Imam Abdul Hasan As-Sadili rahimahullah ta'ala, ketika ia menyatakan, wahai Abdul Hasan, sesungguhnya kebaikan mereka adalah musibah bagi hatimu dan kejahatan mereka adalah musibah bagi badanmu. وأن يصيبك في بدنك أي الشر خير من أن يصيبك في قلبك، ولعدو تصل به إلى ربك خير من صديق أو حبيب يقطعك عن ربك. Maka musibah yang menimpa badanmu masih jauh lebih baik dari musibah yang menimpa hatimu. Musuh yang menghantarkanmu kepada Allah lebih baik daripada kawan yang memutuskanmu dari Allah Subhanahu wa taala. فالخلق محذوفون عند أهل التحقيق فهم يشكرون باللسان ويغيبون عنه بالجنان لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر للناس لم يشكر لله، والأصل الشكر لله وإن كانت الصورة للناس. رواه الترمذي في باب الشكر. فلا بد من السبب وجودا والغيبة عنه شهودا. Nah, maka makhluk pada hakikatnya mereka itu terhapus menurut ahli tahqiq, maknanya hilang dari pandangan kita. Yang ada adalah musabbib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang kita bersyukur dengan lisan kepada makhluk, tapi secara hakikat kita gaib kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita mensyukuri Allah, tapi juga berterima kasih kepada makhluk yang Allah jadikan sebagai asbab datangnya sesuatu itu kepada kita. Sehingga Nabi SAW menyatakan dalam hadis, sesiapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, hakikatnya ia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahnu na'tarif bis-sabab, walakin la na'budu as-sabab wa la nastaslim bis-sabab. Qal fal-khalqu فالسبب قيام بحق الحكمة الإلهية الأسباب والغيبة عنها شهودا، فاغب بالله عن السبب بحق القدرة، فمن أنكر الأسباب فهو جاهل بقدرة الله، والقدرة والحكمة من أوصاف الحق سبحانه وتعالى. أما الوباء فهو عند الأطباء فساد الهوى والوهم، وعند أهل السنة غزل الجن أي طعنه، وهو صريح في الحديث الذي سنقول. Maka kita meyakini bahwa sabab itu memang ada pada hakikatnya. Akan tetapi kita harus menghilangkan asbab dari pikiran kita dan fokus hanya kepada musabbibil asbab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka sabab adalah bahagian dari tegaknya hak hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita meyakini adanya, tapi di waktu yang sama harus hilang dari ingatan kita, karena kita tidak ingin terhijab daripada musabbibil asbab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka sesiapa yang mengingkari adanya asbab, maka ia bodoh dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, karena memang asbab itu adalah kuasa daripada Allah. Wal qudrah wal hikmah min awsafil haq. Sedangkan qudrah dan hikmah yang berada di balik setiap asbab itu bahagian daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun wabak, penyakit, menurut kalangan atibah
adalah rusaknya hawa, rusaknya pandangan atau rusaknya pikiran seseorang. Adapun menurut ahlu sunnah itu bahagian daripada ghazal jin atau tikaman daripada bangsa jin. ففي الجامع الصغير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الطاعون وغد أعدائكم من الجن وهو لكم شهادة. Di dalam hadis Al-Jami' As-Saghir, Nabi SAW bersabda, ta'un itu adalah tikaman daripada musuh-musuh kalian dari kalangan bangsa jin, dan bagi kalian itu adalah kesempatan untuk mendapatkan syahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. والطاعون مرض ولذلك في الحديث الآخر الطاعون شهادة لكل مسلم. Ta'un ini adalah penyakit. Maka dalam sebuah hadis Nabi katakan bahwasanya ta'un itu adalah syahadah matinya seorang muslim dalam keadaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. لننظر البيان النبوي الآن. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا وقع بأرض أي الطاعون بأرض أنتم بها فلا تخرجوا منها والمشوار فيه الخروج عنه حرام والمشور في الإقدام مكروه. Nah, di dalam hadis Nabi SAW menjelaskan tentang hakikat ta'un ini. Jika ta'un itu terjadi di sebuah tempat, maka المشهور نعم مشهور والمشهور والمشهور في الحديث المشهور بالهاء في سقط هاء يعني الواو يعني عرب. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, jika ta'un itu terjadi di satu tempat, di satu negeri, dan kalian sedang berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar darinya. Al-mazhur fil khuruj anhu, sedangkan yang populer adalah kita keluar dari tempat itu, dan ini adalah perkara yang haram. Nah, al-mazhur fil iqdam makruh, sedangkan المشهور بالرواية رواية الحديث المشهور أن القدوم مكروه. Al-masyhur keluar dari tempat terjadinya wabah itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memasukinya adalah perkara yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. بين هذا الأمر مرة ثانية معلش. فهنا قال إذا وقع بأرض أنتم بها فلا تخرجوا منها وهو المشهور في الخروج عنه حرام والمشهور في الإقدام مكروه. الدخول لا الإقدام هو الإقدام. نعم صحيح كما جزيل الرواية الرواية. Jadi dalam penjelasan hadis ini Nabi SAW atau kesimpulan daripada ulama yang masyhur bahwasanya keluar dari tempat terjadinya wabah saat kita sudah berada di dalamnya itu perkara yang diharamkan. Adapun mendatangi tempat yang sedang terjadi musibah itu perkara yang dimakruhkan. ولذلك قال ابن رشد في القدوم عليها لا يؤثم إجماعا ووجه النهي أن الإنسان إذا أقدم عليها ووافق تمام أجله فمات بها. هذا المقصود. Nah, maka berkata Imam Ibn Rushd rahimahullah ta'ala, saat seseorang mendatangi tempat terjadinya wabah atau ta'un, maka ia tidak berdosa secara kesepakatan ulama. Adapun sisi larangan adalah ketika manusia datang ke tempat itu kemudian berbetulan dengan datangnya ajalnya, maka ia akan mati di tempat itu. أما الدعاء في هذه الحالة فلا بأس به عبودية مع الاعتقاد أنه لا يزيد في العمر شيئا. الدعاء فقط. Adapun berdoa dalam kondisi seperti ini, maka ini perkara yang dibolehkan sebagai bentuk ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'al i'tiqad, dengan keyakinan bahwasanya doa itu tidak menambah umurnya sedikit pun jika ajalnya sudah datang. وهنا بينا هناك سبب من الأسباب التي سنحدث فيها إن شاء الله. وكذا ينفع أي قراءة الأوراد والأذكار وما شابه ذلك.
وكذلك ينفع في ذلك أيضا حزب النووي صباحا ومساء بعد العشاء. ومهما تروعت من شيء فبادر إلى الطهارة إن كنت جنبا على غيرها. نعم. Dan di antara perkara yang berpengaruh atau bermanfaat dalam kondisi seperti itu adalah dengan membaca hizib Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, baik pagi maupun petang sesudah salat Isya. Jadi ketika dalam keadaan takut sekalipun, maka bersegeralah untuk bersuci. Nah, kalau kalian dalam keadaan tidak suci. وصلي ركعتين واتلو سورتين قصيرتين أو صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وكن لربك هكذا دائما ما بالمرض باب. Nah, maka sesudah engkau berwudu, salatlah 2 rakaat. Bacalah 2 surah yang pendek, kemudian berselawatlah kepada baginda Nabi SAW. Kemudian ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dan hendaklah demikian keadaanmu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu ajaznakum. Wa huna al-ghazal al-an bain ar-rabb wal-'abd wal-'abd wal-rabb hatta tشوف قد ايه ربنا بيحب. أما قوله تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. الواقع قال بعض العارفين روح الوصال وريحان الجمال، فإذا انفصلت الروح من هذا البدن اتصلت بالحضرة القديمة القدسية ثم تدخل الجنة فتتنعم فيها بأنواع الخيرات لا تحصر في الجنة بل تذهب حيث شاءت. ففي بعض الأثر إذا مات العارف قيل لروحه اذهبي حيث شئت. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, adapun mereka yang tergolong dalam golongan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, farauhun wa raihanun wa jannatu na'im, maka mereka akan mendapatkan rauh dan raihan serta surga jannatu na'im. Sebahagian al-arifin billah menjelaskan bahwa rauh adalah rauhul wisal, yaitu keterpautan atau ketersambungan kita dengan Allah. Wa raihanul jamal, sedangkan raihan adalah raihanul jamal, raihan keindahan. Dan jika ruh berpisah dengan jasad, maka ia akan tersambung dengan hadrah qadimah qudsiyah, kemudian masuk ke dalam surga dengan balutan daripada roh dan raihan tadi. Kemudian dia akan menikmati semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga tanpa ada batasnya. Bahkan ruh tersebut pergi kemanapun ia pergi. Jika di dalam asar dikatakan, jika seorang arif meninggal dunia, maka ruhnya dikatakan kepadanya, pergilah kamu kemanapun kamu hendak pergi. Wa qila liruh al-istiraha an tartah min ta'ab ad-dunya wa ahwaliha wal rayhan ar-rizq alladhi yaliqu bihaliha fa inna ruh ash-shuhada ta'kulu min thimar al-jannah wa tashrab min anhariha. العارفين الصديقين تأكل من ثمار المعارف وتشرب من نسيم لذة الشهود والمعاينة. Sebahagian pendapat mengatakan bahwa rauh dalam ayat itu adalah istirahat dari letihnya dunia dan semua hal keadaan dunia. Adapun raihan adalah rezeki yang sesuai dengan keadaannya. Karena ruh para syuhada akan menikmati atau mencicipi daripada buah-buahan surga dan meminum dari sungai-sungai surga. Sedangkan ruh para siddiqin, mereka akan mencicipi buah ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan merebut minuman dari kelezatan bermusyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala dan memandang kepada wajahnya. Qala at-Tirmizi, ar-ruh ar-rahatu fil qabr wal-rayhan dukhulul jannah. Sedangkan Imam Tirmizi menyatakan ar-rauh adalah rahah di dalam kubur, sedangkan raihan adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qila ar-ruhu fadluhu ay 'ata'uhu war-raihan wasluhu subhanahu lak. Ada pendapat lain mengatakan ar-rauh adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala atau anugerah darinya, sedangkan raihan adalah tersambung kepadanya. Wa qila ar-ruhu 'afwun bila 'itab.
Ada pendapat mengatakan ar-ruh afun bil hisab, adalah memaafkan tanpa mencela. وقيل الروح عفو بلا عتاب والريحان رزق بلا حساب. Sebagian pendapat menyatakan bahwa ar-ruh adalah memaafkan tanpa mencela, sedangkan raihan adalah rezeki tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. وقيل الروح للسابقين والريحان للمقتصدين. Sedangkan pendapat lain mengatakan ar-ruh itu lis-sabiqin, bagi mereka yang terdahulu, wa raihan lil muqtasidin, bagi orang-orang yang pertengahan. قيل الروح لأرواحهم والريحان لقلوبهم والجنة لأجسادهم والحق لأسرارهم. Ada mengatakan ar-ruh itu untuk arwah mereka, sedangkan raihan itu untuk konsumsi hati mereka. Surga untuk jasad mereka, sedangkan Allah Subhanahu wa taala untuk rahasia-rahasia hati mereka. والمقربون هم السابقون والسابقون هم أهل الهمم العالية الذين سبقت أرواحهم إلى الحضرة القدسية وهم أهل الفناء والبقاء بالله. Orang-orang yang dekat kepada Allah, merekalah hakikatnya yang telah terdahulu. Sedangkan orang-orang yang terdahulu, mereka adalah pemilik semangat yang tinggi, yang arwah-arwah mereka telah terlebih dahulu sampai kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Merekalah yang selalu fana dan baqa dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam al-Ghazali, "Fatla'u al-ajsad min anfusikum tubsiru al-haqqa 'ayanan bayyina." Itla'u min thawb an-natan. Amin. Al-Imam al-Ghazali rahimahullah mengatakan, tanggalkanlah jasad kalian dari diri kalian, maka kalian akan menyaksikan kebenaran di depan mata kalian. والمراد بأصحاب اليمين أهل الدليل والبرهان الذين حضرتهم الأكوان. والحاصل إن من خرجت فكرته عن الأكوان واتصلت بشهود المكون فهو من المقربين، ومن بقيت مسجونة في الأكوان فهو من أهل اليمين وبالله التوفيق. Yang dimaksud dengan ashabul yamin adalah ahlul dalil, mereka yang perlu petunjuk, sedangkan al-burhan adalah mereka yang dihadiri oleh alam jagat raya ini. Jadi kesimpulannya kata beliau, sesiapa yang pikirannya telah terlepas dari alam jagat raya, kemudian tersambung dengan menyaksikan zat yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ia termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang masih terbelenggu, terpenjara di dalam alam jagat raya, maka ia termasuk ashabul yamin. وإن شاء الله نقف هنا الآن ونختم إن شاء الله الباقي مساء إذا كان في العمر بقية إن شاء الله. الباب الخامس في اكتساب اليقين. نسأل الله لنا ولكم الثبات بحرمة النبي وبسر الفاتحة. أعوذ بالله. أي سؤال؟ Ada pertanyaan, kami persilahkan yang bertanya. الحمد لله يا سلام. في الليل ليلة يعني القريحة في الليل أكثر. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا بما علمتنا وقنا عذاب النار. اجب دعنا بكرمك يا مولانا ولا تقطع من رجانا بحرمة النبي وبسر الفاتح.